Shalom Aleichem, Besem Adonai Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera. Acara ini diselenggarakan oleh Majelis Daerah Sulawesi Tengah, khususnya kita di Komisi C, yang juga tergabung dalam biro-biro sesuai yang disampaikan tadi. Dan penyelenggaraan acara ini adalah gabungan dari 3 biro: Biro Pendidikan, Biro Penggembalaan, dan Biro Misi. Cuma biro-biro yang lain tidak bisa hadir, dan kita yang ada di sini Biro Pendidikan. Kemudian cakupan seminar ini di daerah atau zona Pamona Bersaudara, Poso, dan juga Tojo. Ya, mungkin dalam tahun ke depan akan merambah lagi ke daerah-daerah yang lain atau wilayah-wilayah yang lain, di zona yang lain. Baik, acara ini juga diselenggarakan atas dukungan atau sponsor dari Bapak Insinyur Wan Supit, baik dari segi konsumsi, kemudian buku yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, itu beliau yang mensponsori sehingga terlaksana acara ini. Jadi kita juga berdoa untuk sponsor, biar Tuhan kiranya memberkati beliau dalam setiap usaha pekerjaan dan apapun yang dikerjakan. Pastoring 2024. Ini adalah merupakan satu pergumulan yang panjang bagi saya untuk bisa mempresentasikan ini. Karena sebentar kita akan melihat topik materi ini, ya. Materi ini adalah transformasi menjadi gereja misioner. Itu dalam sesi yang pertama ini, ya. Dan tahun 2024 ini adalah tahun yang ke-10 di mana saya melakukan penelitian secara khusus mengenai transformasi gereja misioner ini. Jadi kalau kita bicara tentang penggembalaan, bahwa kita juga sedang bicara tentang bagaimana kita mau membuat gereja kita bisa punya kemajuan yang signifikan sebagai pemimpin di gereja lokal dan juga di komunitas. Jadi yang hadir di seminar ini adalah para gembala-gembala sidang. Kemudian kalau di komunitas El Shaddai Big Family, mereka juga ada gembala-gembala rayon dan juga pemimpin komunitas, dan juga tentu calon-calon gembala dan para pemimpin. Jadi kita akan mengupgrade, ya, pelayanan kita. Kalau kita bicara tentang pastoring, saya teringat dengan satu pertanyaan Yesus kepada Petrus, itu dicatat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita membaca kisah itu, mungkin di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita membaca seperti perintah ini datar, tidak memiliki pengembangan apapun di dalam ayat itu. Kan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kepada Simon Petrus, dan Simon Petrus jawab, aku mengasihi engkau Tuhan. Apa Tuhan bilang? Gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian pertanyaan yang kedua sepertinya sama datar dengan yang ketiga, tapi kalau kita menemukan dalam teks aslinya itu berbeda. Sebagai contoh misalnya, Yesus tanya,
Agapasme. Jadi Yesus tanya kepada Petrus, itu pertanyaan pertama, agapasme. Kemudian Petrus menjawab, naikirie, suoidas, oti filose. Jadi Yesus tanya, agapasme, apakah engkau agape kepadaku? Tapi Petrus jawab, filose. Aku phileo kepadamu. Jadi sebetulnya jawaban itu tidak nyambung, sehingga ada pertanyaan yang kedua. Yesus kemudian bertanya, agapasme, tapi kemudian Petrus menjawab, filose. Kemudian yang ketiga, Yesus mengubah pertanyaannya. Ya, philo, apakah engkau phileo kepadaku? Itu pertanyaan yang ketiga. Lantas Petrus kemudian memahami tentang pertanyaan yang ditanyakan dan kemudian menangis. Tapi juga Petrus hanya mampu menjawab, aku phileo kepadamu. Kenapa? Saya mau beritahu hari ini bahwa kegagalan masa lalu bisa mempengaruhi jawaban kita untuk kita seolah-olah tidak diizinkan untuk maju selangkah dan mampu berkata, aku agape kepadamu Tuhan. Kenapa? Petrus menyadari bahwa dia tidak mampu menjawab aku agape kepadamu. Karena apa? Dibayang-bayangi oleh masa lalu. Jadi hari ini saya mau berkata, lupakan masa lalu, buang masa lalumu di tong sampah, sehingga engkau mampu berkata kepada Sang Gembala Agung itu, aku agape kepadamu. Katakan amin. Petrus memang masa lalunya luar biasa, dia orang terdepan untuk menjawab semua pertanyaan Yesus. Lihatlah di Kaisarea Filipi, itu Matius pasal yang ke-16. Waktu Yesus berkata kepada murid-murid, coba carikan informasi saya, menurut orang siapakah aku ini? Lantas banyak murid-murid memberikan laporan kepada Yesus bahwa ada yang mengatakan engkau Elia, ada yang mengatakan engkau Yeremia, ada yang mengatakan engkau salah satu dari nabi yang hebat luar biasa di masa lampau. Itu jawaban informasi yang murid-murid dapat. Tapi Yesus kemudian bertanya lagi, menurut kamu siapakah aku ini? Siapa yang duluan jawab? Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu adalah tujuan dari penyelamatan manusia, bagaimana Yesus diutus dari sorga untuk menyelamatkan manusia. Jadi Yesus itu bukan sekadar manusia yang hebat dan luar biasa, tapi dia adalah Mesias, Allah yang turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Jempol untuk Petrus. Tapi selang beberapa waktu, Yesus menceritakan tentang penderitaan, penyalibannya, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang Petrus katakan? Oh, tidak boleh terjadi Tuhan Yesus. Nah, inilah baru saja ia menjawab dengan prestasi yang luar biasa, tapi kemudian prestasinya dikuburkan dengan niat hati Petrus untuk membela Yesus. Seolah-olah dia menginginkan untuk mendirikan front pembela Yesus. Pada waktu itu, langkai dulu mayatku Tuhan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Karena ini tidak sesuai dengan prosedur ilahi, Yesus bilang, enyahlah engkau iblis. Ini Petrus, selalu dia menjadi orang terdepan. Tapi kemudian dalam niatannya itu untuk membela Yesus, dia sempat mengajukan pernyataan kepada Yesus. Oh, tidak boleh ada yang ganggu. Saya akan tetap maju. Yesus bilang, ingat Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkali aku 3 kali. Dan itu terjadi. Penyangkalan Petrus inilah yang kemudian menghantui bayang-bayang masa lalunya, waktu kemudian ia bertemu dengan Yesus di tepi Danau Galilea.
dia tidak mampu menjawab, "Aku agape kepadamu," karena bayang-bayang penyangkalan Petrus pada waktu Yesus mau disalibkan. Dia langsung mundur. Dan saya mau berkata hari ini, lupakan masa lalu kita, tatap ke depan untuk melihat kemajuan yang signifikan. Katakan amin. Nah, jadi gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kalimat gembalakanlah domba-dombaku ini juga beda kalimatnya. Kalau kita periksa dari teks aslinya, beda kalimatnya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, ya, gembalakanlah domba-dombaku. 1, 2, gembalakanlah domba-dombaku. 3, gembalakanlah domba-dombaku. Datar. Tapi di dalam teks aslinya, gembalakanlah domba-dombaku, kalimat pertama itu disebut boske ta arniamu. Boske ta arniamu. Ada 2 kata yang saya mau angkat di sini. Kata boske itu artinya memberi makan. Feed my lambs. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, feed my lambs. Beri makan domba-dombaku. Ya. Nah, kemudian kata yang kedua adalah arnia. Bosketa arnia. Arnia ini memang artinya domba. Dalam bahasa Yunani ada beberapa pengertian tentang domba yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia cuma domba saja. Ada 2 kata domba di dalam bahasa Yunani, arnia dengan probata. Arnia ini adalah domba kecil yang sedang dalam pertumbuhan. Itu arnia atau anak domba, domba peranggang yang masih membutuhkan pertumbuhan, belum bisa menghasilkan bulu domba yang baik. Dia harus diberi makan dulu sehingga dia harus menjadi domba dewasa dan bisa panen bulu dombanya. Jadi kita lihat di sini kalimat pertama itu bosketa arnia, domba yang kecil. Jadi Yesus berkata kepada Petrus, perhatikan itu domba-domba kecil yang sementara bertumbuh supaya mereka bertumbuh dan kemudian menjadi domba yang nanti bisa berproduksi. Kalau saya bicara di sini, apa implementasinya? Implementasinya ya jemaat. Di dalam komunitas domba-domba jemaat gembalaan kita, itu ada dalam domba yang arnia atau domba-domba kecil yang masih jiwa baru yang sementara bertumbuh, kasih makan dengan makanan yang sehat. Boske juga itu berarti pastur, ya, pastur tahu pastur, ini sudah bahasa Indonesia, sehingga ada sebutan pastor Samuel, yang diartikan gembala atau pendeta. Tapi sebenarnya pastur ini artinya padang rumput yang hijau. Jadi apa dari kata boske ini artinya beri makan domba-domba itu bukan makanan yang tidak berkualitas, adalah makanan yang berkualitas. Domba, makanan berkualitas dari domba adalah rumput yang hijau. Itu standar kualitas makanan domba. Jadi bawa yang masih bertumbuh ini ke rumput yang hijau. Ya, itu arti kalimat yang pertama. Dan kalimat yang kedua itu beda lagi kalimatnya. Kalimat pertama bosketa arniamu. Kemudian gembalakanlah domba-dombaku, dengan kalimat yang kedua itu disebut poimaine ta probatamu. Jadi beda, ya. Poimaine ini adalah bimbing, artinya take care, punya kepedulian. Dengan probata, ini domba yang sudah dewasa, kawanan domba. Jadi pimpin mereka supaya mereka tidak sesat. Itu maksudnya poimaine. Jadi kalau ada binatang buas dan lain sebagainya, take care, punya kepedulian terhadap domba itu, ya. Nah, kadangkala gembala memiliki
ya banyak kepedulian hanya di, kan kalau kita bicara peduli ini ya ada kepedulian sosial, ada kepedulian kemanusiaan. Contohnya kepedulian sosial itu apa? Dalam keadaan sakit, didoakan, dibesuk dan lain sebagainya. Kemudian dalam keadaan tertekan, bimbing, pimpin dia. Nah itu yang seperti itu ya. Pastoral care namanya. Tapi kadangkala para gembala-gembala ini tidak peduli dengan rohani domba-dombanya. Ini yang jadi persoalan. Ya. Seorang gembala harus peduli dengan rohaninya. Mungkin kita jago merawat domba-domba itu pada waktu mereka sakit secara jasmani. Tapi kadang kita lupa bahwa sakit rohani juga ada di dalam jemaat. Dan kita tidak merawat kerohanian mereka sehingga bisa bertumbuh menjadi dewasa. Itu persoalannya. Kemudian kalimat yang ketiga itu adalah fit ta probatamu. Ya. Kok saya campur dengan bahasa Inggris fit ya. Maksudnya bahasa Yunaninya bosketa probatamu. Jadi 3 kalimat ini berbeda. Beri makan seluruh domba-domba. Dan 3 kalimat ini mengandung filosofi pastoral yang dianut oleh para gembala-gembala dan khusus dalam penelitian teologi pastoral. Ya. Kalau yang kuliah atau sekolah Alkitab mereka tahu itu apa filosofi teologi pastoral. Itu ada 3 ya. Yang pertama adalah pastoral counseling. Nah itu boske ta arniamu, itu pastoral counseling. Jadi memperhatikan domba-domba itu dia bertumbuh secara personal, pribadi. Pastoral counseling. Kemudian kalimat poimaine ta probatamu itu pastoral care, punya kepedulian. Kemudian kalimat yang ketiga adalah bosketa probatamu, itu adalah pastoral ministry. Bagaimana kita memanage penggembalaan di sidang kita sehingga memiliki kemajuan yang signifikan. Saya terberkati dengan firman Tuhan yang dibawakan tadi, bahwa kita harus memiliki kemajuan yang signifikan supaya kemajuanmu nyata. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun, ini penelitian saya tentang transformasi menjadi gereja misioner. Kebanyakan dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian memahami persis tentang kondisi gereja lokal di El Shaddai ini. Nanti saya akan tampilkan dia punya grafik pertumbuhan imannya. 12 tahun yang lalu teringatlah saya ada di sini, dan sebelum itu dalam 6 bulan sebelumnya gereja ini adalah gereja konflik. Tetapi dalam satu pergumulan yang panjang dan penelitian yang panjang, mulai 2014 saya mulai masuk di dalam penelitian ini dan membuat satu disertasi mengenai transformasi menjadi gereja misioner. Dan inilah hasilnya yang Bapak Ibu saudara-saudari dengarkan seminarnya pada hari ini. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai topik ini, maka kita akan mengenal ada 3 kata kunci penting dari judul seminar ini. Yang pertama adalah transformasi, kemudian yang kedua adalah menjadi, dan yang ketiga adalah gereja misioner. Itu kata kuncinya. Ya, baik, saya ingin kita membahas satu persatu apa itu transformasi. Kalau di dalam Roma pasal 12 ayat 2,
Kita akan temukan ayat di sini ya, berubahlah menurut pembaharuan budimu. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah menurut pembaharuan budimu. Saya hanya mengangkat satu kata penting di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua ini tentang kata berubah. Kata berubah itu kalau saudara-saudari periksa dalam teks aslinya, itu disebut metamorfo. Metamorfo. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris to be transformed. Dan dalam bahasa Indonesianya transformasi, ditransformasi, diubahkan. Jadi saya senang sekali dengan ilustrasi dari slide ini, di mana di situ kita lihat ada kepompong. Ya sebenarnya sebelumnya itu ada telur, ya. Telur, ada kemudian jadi kepompong, kemudian ulat dulu, kemudian kepompong jadi kupu-kupu muda sampai kupu-kupu dewasa. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian melihat gambar di slide ini, maka dari dalam bentuk ulat itu tidak mungkin bagaimana caranya dia bisa menjadi kupu-kupu yang bentuknya itu berbeda. Maka di dalam definisi, saya minta slide-nya saya bisa aktif di sini dalam apa? Ya, dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berkata begini mengenai transformasi: perubahan rupa atau bentuk atau sifat, fungsi dan sebagainya. Ya, jadi itu artinya transformasi. Jadi perubahan rupa, baik dalam bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya. Nah, itu kata transformasi. Kemudian mengubah struktur dasar menjadi struktur lahir dengan menerapkan kaidah transformasi. Jadi kita lihat artinya ini ada satu perubahan, tetapi sebetulnya ada dua definisi di sini. Ya, dua definisi. Mengubah itu dalam bentuk yang tidak baik menjadi baik. Itu juga kita bisa gunakan kata transformasi atau metamorfo, dalam bentuk yang tidak baik menjadi baik, seperti yang disebut di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua tadi. Itu dari yang tidak baik, artinya dari pikiran dunia menjadi pikiran yang ilahi. Tetapi ada transformasi yang berada di dalam satu sistem, seperti ulat, kepompong, kupu-kupu muda, kemudian jadi kupu-kupu dewasa. Nah, itu juga bisa dibilang transformasi, perubahan sesuai dengan kaidah-kaidah atau sesuai dengan prosedurnya. Ya, jadi ini tidak bicara tentang yang sistem yang dari yang rusak menjadi yang baik, tidak. Tapi memang prosedurnya seperti itu. Kalau bicara transformasi dalam pengertian ini. Jadi saya munculkan dua pengertian di sini. Dan itu kita akan nikmati bersama-sama di dalam seminar ini dalam penjelasannya ke depan, dalam progres penjelasannya. Kemudian kata menjadi. Kata menjadi ini saya membuat semacam satu lingkaran sistem yang kemudian ini juga bisa dari berubah dari proses 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dia balik lagi seperti satu roda yang terus berputar. Itu arti kata menjadi. Nah, ini bisa jadi progres, ya, kemajuan. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, kemajuan. Biarlah kemajuanmu nyata. Jadi ada kemajuan di situ. Jadi maju dari ulat, kemudian kepompong, jadi kupu-kupu muda sampai kupu-kupu dewasa. Jadi itu ada kemajuan. Yang jadi persoalan di sini banyak sidang-sidang yang domba-dombanya atau jemaat-jemaatnya itu cuma kepompong terus, cuma ulat terus. Maka di dalam analisa saya,
kenapa terjadi konflik selalu di dalam jemaat? Ya. Karena konflik itu hanya terjadi di dalam jemaat apabila jemaat itu tidak dewasa. Ingat. Ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Pemimpinnya. Saya mau terus terang di sini. Ya. Kalau terjadi konflik di dalam jemaat, artinya bahwa jemaat itu tidak dewasa. Siapa yang bertanggung jawab? Pemimpin. Kenapa? Tidak mendewasakan mereka sehingga tidak pernah ada, sehingga terjadi benturan-benturan. Kalau kita mau supaya tidak terjadi benturan di dalam sidang jemaat, harus dewasakan mereka semua. Ya, harus. Mereka harus jadi dewasa. Dan itu adalah tugas seorang gembala, harus progres. Ya. Di tengah-tengah jemaat yang dulunya konflik berkepanjangan di sini. Di sini ada gembala-gembala rayon yang ikut dan pemimpin komunitas. Ya, coba berdiri dulu, mana gembala rayon dan pemimpin komunitas. Saya akan memberikan ilustrasi. Ya, jadi saya silakan duduk. Saya tegas kepada mereka bahwa kalian itu ada di dalam satu keadaan di mana tidak boleh anak-anak lagi. Semua pelayan altar di sini haram hukumnya kalau masih banyak pemeraju. Itu kekanak-kanakan. Ya, itu standar. Para pemimpin di sini harus dewasa. Ya, itu standar. Kenapa kalau tidak begitu? Nanti akan spirit-spirit konflik itu akan merambat terus karena ya anak-anak semua. Jadi mereka juga akan memimpin komunitas di rayon-rayon, menggembalakan di rayon-rayon itu dengan standar ini. Tidak ada standar ganda. Ya, yang ada adalah standar sesuai firman Tuhan harus menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi ketika ada di situ, mereka layak menjadi pemimpin. Ya, itu progres. Kemudian yang berikut, setelah menjadi kupu-kupu dewasa, ini menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa harus memiliki kewajiban lagi menghasilkan apa? Telur. Kemudian ulat itu bisa nanti jadi kepompong lagi, kemudian jadi kupu-kupu muda dan menghasilkan kupu-kupu dewasa. Demikian seregulasinya, ya. Demikian dia punya aturan-aturannya, dia punya sirkulasi seperti ini. Terus itu yang saya maksud kata menjadi. Kemudian gereja misioner itu apa? Ya. Memang kita mau mendefinisikan dulu. Saya ambil referensi dengan seorang misionaris tertua yang sudah tua juga di masa lampau, Gisbertus Futius. Dia hidup dalam pelayanannya tahun 1589 sampai 1676. Siapa yang so lahir di sini? Ya, ya. Jadi ini adalah tokoh misioner di masa yang lampau yang kemudian berkata demikian tentang gereja. Ya, tujuan misi Kristen dipandang dalam 3 hal. Yang pertama adalah conversio, ya, ini memang bahasa Latin, ya. Conversio gentilium. Ini artinya pertobatan dari orang-orang yang kafir, ya, Gentile. Conversio gentilium itu pertobatan. Jadi ada pertobatan dulu. Kemudian langkah yang kedua adalah plantatio ecclesiae, yang artinya penanaman gereja. Jadi ada penanaman gereja. Itu gereja misioner seperti itu. Gereja misioner harus terus melahirkan jiwa baru. Kemudian apa? Harus ada church planting, penanaman gereja. Baik penanaman gereja secara internal, ya, pengembangannya di mana-mana ada
jemaat yang baru yang dihasilkan. Ya, itu maksudnya penanaman gereja. Jangan juga kita egois ya, sudah jadi gereja mega church begini sudah aman di sini, di zona nyaman. Tidak ada pengembangan untuk merintis tempat-tempat yang baru. Tapi Gisbertus memiliki filosofi gereja misioner seperti itu, plantatio ecclesiae, penanaman gereja. Kemudian yang ketiga adalah vestatio gratiae divinae. Artinya penyataan dari anugerah Allah. Ya, gratiae, grace, penyataan dari anugerah Allah. Itu dinyatakan lewat apa? Ibadah, puji-pujian, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur karena Tuhan sudah menyatakan karya-karyanya yang besar dan luar biasa. Ini tujuan misi Kristen, ya, dari gereja misioner. Nah, kemudian ini mentor saya sebagai gereja misi. Tahun 2014 beliaulah yang menyentuh hati saya pertama, itu 10 tahun yang lalu, untuk bagaimana kita mengubah gereja ini menjadi gereja misioner. Saya ingat waktu itu mengikuti seminar di STT GKST. Kemudian dia membuka peluang untuk mengambil program doktoral. Saya kemudian bertemu dengan beliau, mendaftar untuk kuliah S3 di situ. Tapi waktu awal dia lihat saya, dia geleng-geleng kepala. Ini Pastor Kim Jong-kook. Nanti bulan Maret akan datang lagi di sini. Ya. Dia pernah datang di sini. Nah, dia geleng kepala, bagaimana? Kamu bisa kuliah tidak? Wah, ini pernyataan yang menantang. Kenapa? Karena kampusnya di Jakarta, di Karawaci. Jadi dia geleng kepala, ini ada 2 tahun loh kuliah. Anda harus bolak-balik setiap bulannya pergi tatap muka di sana, dan itu dikerjakan sepanjang 2 tahun. Saya bilang, saya pasti bisa. Kemudian itu dilaksanakan, dan kemudian disertasinya selesai 2016 dalam 2 tahun kuliah. Dan ya, beliau sangat respect ya dengan apa perkembangan yang ada di sini. Dan ini definisinya tentang gereja misioner. Gereja misioner adalah gereja yang sehat, bertumbuh dan menjalankan amanat agung sebagai prioritas utamanya. Oke, ada yang saya lupa tadi, ini agak menyimpang sedikit ya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang menginginkan teman-teman di luar sana di grup WA dan lain sebagainya yang ingin mengikuti seminar ini, sebenarnya ini sedang live streaming di YouTube ya. Bisa dibagikan nanti linknya, atau ketik saja di YouTube GPDI Elsade Tentena. Ini sedang live streaming, jadi bisa bagikan supaya mereka juga bisa mengikuti seminar. Dan penjelasan demi penjelasan, saya berharap bidang multimedia, lihat siapa yang kasih komentar di situ atau bertanya. Ya, siapa yang mau bertanya, silakan nanti dicatat dan kita akan jawab sebentar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang mengikuti seminar ini melalui live streaming. Baik, saya lanjutkan. Beliau menyatakan bahwa gereja misioner itu adalah gereja yang sehat, bertumbuh dan menjalankan amanat agung sebagai prioritas utamanya. Jadi kita melihat di sini bahwa kualitas gereja misioner itu adalah sehat, bertumbuh dan kemudian menjalankan amanat agung. Nanti saya akan menjelaskan banyak tentang amanat agung. Kemudian inilah definisi yang dilahirkan
tahun 2016 yang lalu. Jadi saya memberikan definisi begini, gereja misioner adalah gereja yang dinamis, memiliki visi misi global dan tujuan akhir yakni panggilan surgawi. Itulah gereja misioner. Nanti saya akan menjelaskan. Nah, kemudian kita melihat 3 bagian yang sangat penting di sini dari definisi tadi. Yang pertama gereja dinamis, kemudian yang kedua gereja yang memiliki visi dan misi global, kemudian yang ketiga adalah gereja yang punya panggilan surgawi. Ini 3 bagian ini adalah isi atau konten dari gereja misioner. Jadi semua ini linear, dari dinamis, punya visi misi, kemudian jelas panggilan surgawinya itu apa. Ya, nah sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu gereja dinamis? Ini terinspirasi dari Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Saya sebut saja di kalimat pertamanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa di situ diterjemahkan dari kata dunamis. Jadi gereja misioner itu adalah gereja dunamis. Kata dunamis kemudian dikembangkan di dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesianya ada 4. Ya, gereja dunamis itu apa? 1, gereja yang punya dinamit. Tahu kan dinamit? Dinamit itu adalah bahan peledak yang digunakan oleh kontraktor pembuat jalan. Kalau ada batu yang besar menghalangi untuk pembuatan jalan, itu ditaruh dinamit untuk meledakkan. Jadi gereja misioner itu adalah gereja yang memiliki dinamit tanpa menyerah. Waktu dia menghadapi apa di depan, ini harus dihancurkan dengan dinamit kuasa Roh Kudus. Ya, itu gereja misioner. Kemudian kata yang kedua adalah dinamis. Kata dinamis ini yaitu yang tadi firman Tuhan tadi, punya kemajuan, peningkatan, itu dinamis. Ini kata dinamis ini ada juga di dalam istilah kepemimpinan. Ya, kepemimpinan yang dinamis, punya peningkatan, ada kemajuan. Kemudian kata yang ketiga adalah dinamik. Mungkin sebagian dari kita jarang mendengarkan kata dinamik. Ya, kalau dia kuliah di kedokteran, Pak Dokter dapat istilah ini enggak, dinamik, ya. Ini istilah musik, Pak Dokter, ya. Jadi wajar kalau mungkin tidak terlalu tahu istilah ini. Kalau saya tanya ke Daniel, dia tahu, ya. Dinamik itu tanda dinamik. Tanda dinamik itu adalah tanda di mana kalau vokal itu atau suara dikasih keras, itu dinamik namanya, ya. Dari keras, begitu toh Pastor Febri, ya. Tanda dinamik ada descrescendo dengan descrescendo. Ya, itu tanda dinamik. Gereja yang memiliki tanda dinamik adalah gereja yang punya hikmat dan bijaksana. Kenapa? Tidak selamanya kita keras, bro, ya. Tapi tidak selamanya juga kita lombo-lombo, ya, loyo-loyo. Ini bicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu ada waktunya kita keras dan ada waktunya kita lembut sesuai dengan konteks persoalan yang kita alami. Jadi kalau keras-keras terus, ya siap-siap kalau misalnya
itu konteksnya bukan kita mau keras, tapi keras, ya siap-siap juga memang patah. Sama-sama keras, patah memang. Ya. Tapi ini dinamik. Ada waktunya keras, ada waktunya lembut. Nah itu. Kemudian dinamo. Kita sudah dengarkan kata ini. Di sini kita punya pembangkit listrik tenaga air yang besar, yang mensuplai cahaya terang listrik kemana-mana sampai keluar Sulawesi. Jadi kita kenal baik dengan dinamo. Tanya sama Bu Kakak di sana, ya. Kira-kira yang membuat semua ini bisa menyala alirannya ini apa? Apakah cuma cukup turbin yang menggerakkan, putar-putar air yang menabrak turbin kemudian dia gerakkan turbin? Apakah cuma cukup itu? Tidak. Dari situ ada dia memutar dinamo. Dinamo inilah yang mensuplai tenaga listrik terang kemana-mana. Jadi gereja misioner adalah gereja dinamo yang memberikan terang dampak kepada orang-orang atau gereja di sekelilingnya. Itu gereja dunamis. Jadi kita menghafalkan istilah ini ya. Kemudian gereja misioner juga harus punya visi dan misi global. Ini sangat penting. Visinya apa, misinya apa. Nah itu masih di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Ya. Atau dalam beberapa tahun terakhir ini, murid Kristus di dunia ini dengan 2,9 miliar. Itu tidak akan terjadi kalau Yesus tidak membagikan visi global kepada murid-muridnya sehingga mereka melakukan percepatan di dalam Injil. Ya. Jadi seperti dia menyulut. Ya. Kenapa juga bilang, tetapi kamulah terang apa? Kamulah terang dunia. Tidak adalah terang desa, terang kecamatan, terang kabupaten, ya. Karena visi dari gereja yang misioner bukan hanya sekadar kabupaten dan lain sebagainya, tapi terang dunia, ya. Begitu juga ini Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kalau jemaat lokal kita punya visi global seperti ini, itu gereja misioner, ya. Sekarang misi globalnya apa? Matius 28 ayat 19-20. Ya. Karena itu, pergilah keluar. Apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi global semua ini. Jadi kalau cuma bilang gereja yang punya visi dan misi masih gereja tradisional juga bisa membuat visi dan misi itu, ya. Tapi kalau bilang visi misi global, kaget kita, ya. Tapi itu yang Tuhan mau, ya. Oke, ini penjabarannya. Visi global seperti apa, ya? Jadi saksi, ya, sampai ke ujung bumi itu bicara tentang waktu dan tempat yang terakhir. Artinya begini, kadangkala kita hanya berkutat di mana itu ujung bumi. Barangkali sampai di sekolah Alkitab, sampai tamat sekolah Alkitab, ya, berpertanyaan di mana itu ujung bumi, sampai tamat tidak tahu di mana itu ujung bumi, ya. Astaga, ya. Ini bicara tentang waktu. Waktu ujung bumi itu waktunya yang kapan? Ujung bumi itu waktunya kapan? Sekarang. Hari ini, di mana saya berdiri, di tempat ini saya berdiri, ini ujung bumi saya. Itu dalam teks aslinya seperti itu. Ya. Eskatu tes ges. Jadi sampai ke ujung bumi. Ini bicara dari segi waktu dan tempat terakhir di mana kita berada. Sekarang ujung bumi saya di sini, saya berdiri di sini pada waktu saat ini. Dan ujung bumi saudara saat ini, saudara duduk
di ruang seminar ini mendengarkan seminar. Ini ujung bumimu. Tapi ujung bumimu besok entah di mana. Artinya apa di sini? Injil kerajaan terus diberitakan di mana dan kapan saja engkau ada. Katakan amin. Nah, itu ujung bumi. Jangan nanti mau cari-cari, Tuhan, saya belum sampai di Afrika Tuhan, belum sampai di Amerika, belum sampai di New Zealand, belum sampai di Kongo, belum sampai di UK, ya, United Kingdom, belum sampai di Papua, tapi orang lahir di Papua, ya. Saya belum sampai di sini Tuhan. Jangan, bukan itu. Di mana engkau berada, di situ ujung bumimu. Ya, ini jelas. Jadi kita punya visi yang global. Kemudian yang berikut misi global kita. Ini ada 3 saja. Kalau saya rangkum di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 itu misi globalnya 3 pokok yang harus kita renungkan. Yang pertama, memang semua ini pemuridan. Jadi saya mau mendefinisikan ulang tentang Matius 28 ayat 19-20. Kadangkala orang hanya berkutat kepada pergi, menjangkau. Tapi sebenarnya Matius 28 ayat 19-20 itu esensinya satu kata saja. Ya, satu kata saja. Kira-kira apa? Kalau kita membaca satu teks itu apa? Murid. Jadi sebenarnya esensinya satu kata, murid. Jadi gereja misioner yang punya misi di dalam gerejanya adalah gereja yang memuridkan. Sorry kalau gereja tidak ada program pemuridan di dalam gereja, ya. Ya, ini saya mendefinisikan ulang seperti ini, gereja pemuridan. Nah, untuk itu saya klasifikasikan tentang murid 1, murid 2, murid 3. Murid jenjang 1, murid jenjang 2, dan murid jenjang 3. Apa itu? Murid jenjang 1 adalah penjangkauan global. Seperti disampaikan di dalam Matius 28 ayat 19 itu, karena itu pergilah, jadikanlah apa? Semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Itu penjangkauan global. Kemudian yang kedua apa? Muridkan yang kedua adalah pastoring. Pastoring. Saya sudah jelaskan enggak kata ini tadi? Pastoring itu dari kata pastor, kemudian ditambah ing, pastoring adalah penggembalaan. Makanya tema seminar hari ini adalah penggembalaan 2024. Ya, pastoring. Pastoring ini apa? Melahirkan jemaat, kemudian dia hidup dan bertumbuh. Itu seperti Gusbertus tadi, ya, Futius yang lahir tahun 1500-an itu, ya. Jadi melahirkan conversio gentilium, mentobatkan orang-orang kafir, kemudian hidup dan bertumbuh. Ayatnya di mana? Tadi kalimatnya lanjut ulang. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata baptis itu sebenarnya esensi dari arti kata baptis itu masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam. Itu esensi dari satu kata, ya. Kalau baptisan air artinya apa? Masuk ke dalam air. Kalau baptisan Roh Kudus artinya masuk ke dalam Roh Kudus. Jadi kita lihat penggalan kata ini penting, kalimat. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya jemaat itu kita harus masukkan mereka ke dalam pengalaman Bapa surgawi. Nanti ada dalam materi pemuridan itu menjadi apa? Materi itu genetika ilahi.
Artinya kita mengambil karakter Bapa Surgawi. Kalau memang kita lahir dari keluarga Bapa Surgawi, berarti Pak Dokter, gen kita dari Bapa, ya kan? Kalau gen kita bukan dari Bapa, itu anak tetangga barangkali atau anak yang dari luar, ya. Jadi ini prinsipnya seperti ini. Jadi kalau kita memang lahir masuk ke dalam sifat-sifat Bapa Surgawi, artinya kita ada di dalam keluarga Allah. Tapi ada banyak jemaat yang lahir kemudian karakternya bukan karakter Bapa Surgawi. Nah, itu anak tetangga itu yang kita lahirkan, ya. Kemudian di dalam nama Bapa, Anak memiliki prinsip-prinsip Yesus Kristus dalam nama Anak. Kemudian Roh Kudus artinya berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Ini tiga ini. Jadi adakah di dalam jemaat kita memiliki sifat-sifat Bapa Surgawi? Atau kita seorang pemimpin? Kemudian yang kedua, atau jemaat kita tidak mengalami Yesus di dalamnya. All about Jesus itu tidak ada. Atau kita tidak mengalami bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini sebenarnya arti dari baptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Kemudian yang ketiga, muridkan yang ketiga. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Apa itu yang kuperintahkan? Jadikan semua bangsa muridku. Artinya di sini harus ada multiplikasi. Multiplikasi internal itu adalah setiap firman yang didengar oleh jemaat wajib dimultiplikasi kepada jiwa yang lain. Dari komunitas gereja itu bisa ada penanaman gereja di tempat yang lain. Saya bergembira nanti ke depan kalau ada gereja-gereja lokal ini yang kemudian memiliki pos-pos yang bisa menghasilkan jemaat-jemaat yang baru. Itu luar biasa, misioner itu, ya. Kemudian apa lagi? Mission planting, ya, penanaman misi. Artinya kita menggerakkan, mendorong, menanam setiap jiwa, setiap komunitas dimanapun kamu harus bisa melakukan hal yang sama. Nah, itu multiplikasi. Jadi tiga itu saja, ya. Jadi kalau kita mau analisa ayat ini, ya. Jadi Yesus itu subjek pertama. Kemudian dia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Kamu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Begitu dia pergi, ya, Bro Abed pergi, jangka lagi yang sana, ya kan? Begitu Bro pergi ke sana, jangkau ke sana, sudah menjadi murid, kemudian bertumbuh, dewasa, dia lagi pergi ke sana. Jadi sirkulasinya seperti itu dan kemudian lanjutkan. Ini maksud dari teks ini. Pergilah, muridkan, multiplikasi. Jadi tidak akan pernah berhenti. Jadi kita melipat gandakan, memultiplikasi setiap orang-orang di mana kita bukan bergerak sendirian. Saya juga berharap seminar ini bisa bermultiplikasi. Nanti sebentar ada ini buku tahun pertama, ini tahun pertama, ada tahun keduanya. Ya, tahun pertama yang kita mau terapkan di tahun ini, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, kalau cuma saya sendiri yang bergerak, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mau seminar sana sini, ya, dengan tahun pertama, kedua, ketiga, saya punya umur tidak sampai 60 tahun. Ya. Kenapa? Saya bisa mati berdiri, saudara. Ya. Jadi nanti ini seminar ini bisa ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang
mengikuti ini, kemudian ada nanti kita training lagi ya, faculty development seminar untuk para pembicara-pembicara sehingga bisa banyak jadi pembicara nantinya, ya, bukan sendiri, ya, begitu. Ini namanya multiplikasi, ya. Oke, baik. Jadi kata ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, ini ada 3 bagian penting. Kata ajarlah di situ disebut di dalam teks aslinya didasko, ya, didaskontes, ya. Ajarlah mereka. Itu dari kata didasko, yang berarti apa? Impartasikan pengetahuan atau memperlengkapi, melipat gandakan ilmu kepada yang lain. Jadi hari ini saya berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tetapi nanti ke depan juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa mengimpartasikan kepada yang lainnya. Ya. Kemudian kata melakukan di situ dikatakan terein atau tereo. Artinya di situ melestarikan, mengawasi dan menjaga keutuhan. Itu kata melakukan, ya. Ya, mereka melakukan apa? Melestarikan. Jadi kalau saya mau mau modifikasi sedikit ayat ini dari teks aslinya, ya, dengan dikombinasi dengan dari teks aslinya, jadi saya bisa bilang begini. Impartasikanlah pengetahuan ini kepada mereka untuk melestarikannya sesuai dengan apa yang saya komando kepada kamu, dimandatkan kepada kamu. Itu maksudnya, ya. Oke. Kira-kira bisa memahami mengenai itu. Inilah yang disebut dengan visi dan misi global. Jadi gereja misioner itu adalah yang pertama gereja dinamis, kemudian yang kedua memiliki visi dan misi global, kemudian yang ketiga punya panggilan surgawi. Jadi kadangkala juga gereja itu sudah hilang panggilannya, maksudnya begitu, ya. Kalau gereja sudah atau gereja lokal kita sudah hilang panggilannya, ini berbahaya juga. Mungkin ya, sebagai contoh, gereja-gereja yang besar, ya, dia ingin supaya secara kuantitas banyak, maka dibuatlah satu bagus itu, satu metode, ya, bagaimana caranya gereja ini penuh. Dengan cara apa? Ya mungkin pada waktu orang datang gereja hari Minggu, siapa yang datang gereja akan mendapatkan TV 34 inch. Itu kan begitu toh, ya. Jadi orang akan datang ibadah hanya karena TV, bukan karena Yesus. Ya. Jadi ini juga satu metode untuk percepatan, ya. Tapi metodenya benar atau salah, saudara sendiri yang bisa menilai, ya. Artinya kita harus berada pada posisi sesuai dengan panggilan surgawi. Dan apa panggilan itu? Jelas. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ingat, ini huruf besarnya saya kasih. Imamat yang rajani. Jadi panggilan gereja itu adalah panggilan keimamatan. Panggilan kerajaan. Ya. Jangan jadikan gereja ini entertainment atau bisnis dan lain sebagainya. Jelas, ini panggilan kerajaan. Ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ini panggilan kita. Kamu yang dahulu bukan umat Allah,
tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini panggilan kita. Jangan kita lari dari panggilan ini. Ini yang disebut dengan panggilan surgawi. Jadi panggilan yang terakhir supaya apa? Kudus dan tak bercacat. Itu sampai kepada tingkat di mana kita memiliki kualitas gereja yang punya panggilan surgawi. Ya. Jadi ini yang kita harus ajarkan. Semua jemaat diajar untuk berada pada panggilan surgawi. Dia mau buat bagaimana ini gereja atau bagaimana, tapi intinya adalah panggilan surgawi. Ya, itu jelas. Tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kita harus tahu bahwa inilah yang terjadi di masa yang lampau. Sebenarnya kan Tuhan memiliki kerinduan bagi kita manusia itu menurut Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5 bahwa kita ini Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan Ia membuat kita kudus dan tak bercacat. Ini kualitas kita, kudus dan tak bercacat. Tetapi apa yang terjadi? Kudus dan tak bercacat ini dihancurkan oleh iblis di Kejadian pasal yang ketiga, sehingga manusia itu menjadi terpuruk dan dia mengalami 3 dosa besar. Yang pertama adalah mati. Itu konsekuensinya. Pada saat kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, maka pada saat itu kamu akan mati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesalahan. Nah, akibat dari kesalahan apa? Dihukum, ada konsekuensi dihukum. Kamu perempuan semua susah melahirkan. Laki-laki dengan berpeluh dengan keringat engkau akan mencari makananmu. Dan lain sebagainya. Kenapa ada hukuman? Karena salah. Kemudian yang ketiga, sesat. Sesat. Kenapa sesat? Kalau orang tersesat berarti apa itu? Sudah kehilangan jalan, tidak ada jalan. Ya, sesat. Tidak ada jalan. Buktinya apa? Mereka, Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden. Pergi kamu sana. Terserah, kurang ngana itu mau pergi di mana. Jadi mulai dari situ tidak ada jalan. Tidak tahu ini mau pergi di mana ini. Ya, sesat, tidak ada jalan. Tapi lihat, Yesus melengkapi dengan kasih-Nya. Waktu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, apa dia bilang di situ? Akulah jalan. Jadi sudah di kontranya sesat dan kebenaran, artinya sudah kontranya dari hukuman yang salah. Kemudian akulah kehidupan. Jadi 3 ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang tadinya kita mati jadi hidup. Kemudian yang tadinya kita salah jadi benar. Yang tadinya kita sesat ada jalan. Nah, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu uraian singkat saya mengenai bagaimana Yesus Kristus memiliki andil yang sangat penting dalam panggilan surgawi, panggilan kita supaya kita tetap menjadi kudus dan tak bercela. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan dengan mengikuti seminar ini? Jawabannya adalah move. Bergerak. Ya, bergerak. Lakukan sesuatu. Untuk apa? Transformasi. Mentransformasi penggembalaan kita, sidang jemaat kita, transformasi gereja lokal kita menjadi gereja misioner yang progres, kemudian yang bisa meregenerasi jiwa-jiwa di dalam semuanya itu. Itu tentu saja harus kita saat ini harus memiliki visi ke depan.
Ya, Amsal 29 ayat 18 dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, where there is no vision, the people perish. But he had keep the law, happy he is. Kalau saya mau terjemahkan bebas, di mana tidak ada visi, maka umat binasa. Tetapi dia yang menyimpan hukum, berbahagialah ia. Itu terjemahannya yang sesuai dengan apa yang dibaca tadi. Ya, jadi kita harus punya visi ke depan. Gereja yang tidak punya visi adalah gereja yang berjalan tanpa arah. Hari ini kita harus tentukan visi di dalam gereja lokal kita. Tentu saja, untuk mengembangkan visi, sekarang ini kita tergerak untuk punya proyek besar dalam gereja lokal kita, di mana kita pimpin, untuk menjadi jemaat misioner. Bagaimana caranya? Saya mau katakan pada hari ini, harus sesuai dengan blueprint gereja misioner. Blueprintnya sudah saya bagikan tadi. Ya, sesuai dengan standar blueprint. Kalau kita mau membangun, ya, saya pernah itu mau bangun rumah, ya, sudah dikasih gambarnya, ini gambarnya, bangun itu, sudah, kasih biar, oh sudah selesai bangunannya, pergi lihat, aduh, tidak sesuai dengan gambar, ya, bagaimana Tuhan kalau Tuhan bilang, bangun gereja misioner di jemaatmu, ya Tuhan, bangun, Tuhan datang, gambar apa ini? Tidak tahu. Nah, ini harus sesuai dengan blueprint, gambarnya. Sebelum Anda memulai pekerjaan proyek ini, pastikan bahwa visi dan misi Anda sesuai dengan blueprint. Jadi membuat visi misi ini sesuai dengan blueprint, gambar dari gereja misioner ini. Ya, ingat Markus 2 ayat 22 mengenai kirbat anggur yang baru dan kantong kulit yang lama. Tidak bisa. Kalau misalnya saudara menggebu-gebu punya visi besar untuk gerejamu, tapi di lain sisi masih ada kantong kulit yang lama, tidak akan bertemu. Harus ada kantong kulit yang baru, artinya hati yang baru, ya, untuk melakukan itu. Jadi ya, saya berikan gambaran seperti ini ya, terwujudnya jemaat misioner menuju kesempurnaan gereja, itu contoh visi, ya. Kemudian misi apa? Penjangkauan, reach out, penjangkauan. Kemudian yang kedua pastoring, penggembalaan, ya, itu tadi, ya. Kemudian equipping for multiplication programs, artinya program untuk memperlengkapi dalam rangka memultiplikasi, ya. Gereja misioner itu identik dengan pemuridan. Sudah dijawab tadi ya, Matius 28 ayat 19-20. Dia punya kata kunci dari ayat tadi adalah pemuridan. Jadi saya mau katakan gereja misioner itu identik dengan pemuridan. Penerapan program pemuridan yang paling efektif adalah gereja lokal, di mana kita pimpin gereja lokal. Komunitas yang kita pimpin ada komunitas komsel. Saya juga dengar tadi Pak Dokter punya komunitas di situ. Nah, itu bagus. Artinya menjadi pemimpin yang ada di situ. Jadi kita mengubah sesuatu untuk menjadi misioner. Luar biasa, ya. Jadi mari kita mentransformasi gereja kita menjadi gereja misioner, yang juga saya sebut ya secara gamblang di sini adalah gereja pemuridan. Kita mau menjadi gereja yang menjadi murid. Bagaimana mau memulainya? Sebentar pada sesi yang kedua. Haleluya.